Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة رواه مسلم Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, sehat wal afiyah, panjang usia dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadah kita pada malam hari ini semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah kita meninggalkan tempat yang mulia ini kecuali Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju cahaya Islam minadh dhulumati ilan nur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita ni'matani maghbunun fima katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu karenanya, terlena, termasuk merugi, yaitu as-sihhah, di saat Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepadanya. Kemudian al-faragh, kekosongan waktu. Mumpung Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita, maka gunakanlah kesehatan ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namanya umur enggak ada yang tahu. Bahkan baginda Nabi mengingatkan di antara 5 perkara sebelum 5 perkara, ightanim khamsan qabla khamsin, yaitu sihhataka qabla saqamika wa faraghaka qabla syaghlika. Sehatmu sebelum sakitmu. Ada saat kita sehat, ada saat kita sakit, ada saat kita mempunyai waktu luang, ada waktu nanti akan sempit. Mumpung Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, maka carilah ilmu karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memudahkan langkah kita ke surganya. Kemudian carilah nafkah karena Allah, maka bernilai ibadah seperti mujahid fi sabilillah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dari langit dan dari bumi manakala kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kesehatan ini jangan disia-siakan. Bahkan di saat tua pun nanti uzur syar'i yang sulit untuk melakukan ibadah sebagaimana di usia muda, maka dia tetap mendapatkan ibadah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena di saat mudanya diisi dengan ketaatan kepada Allah. Beda di saat dia diisi dengan kemaksiatan. Di usia muda, di usia tua enggak didapatkan pahala walaupun dia tidak melakukannya. Tetap dia tidak mendapatkan pahala. Beda dengan orang yang taat kepada Allah di usia muda, saat tua uzur syar'i dia mendapatkan pahala dari Allah. Lahum ajrun ghairu mamnun, falahum ajrun ghairu mamnun. Pahala yang tiada pernah putus,
yang Allah berikan kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian kebiasaan para sahabat Nabi, para ulama, para pemimpin masa lalu menjaga amal solehnya luar biasa. Bahkan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an tidak dikenal oleh kalangan warga atau masyarakat yang jauh, dan memang belum ada media pada saat itu. Bahkan ada keluarga yang kelaparan, kemudian Umar bin Khattab membawa bekal untuk diberikan kepadanya. Dan seraya ia berkata, seandainya Anda seperti pemimpin kita seperti Anda. Padahal itu adalah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tidak terkenal tapi dirasakan. Jangan sampai kita terkenal malah justru kehadirannya tidak dinantikan, bantuannya justru nggak ada, ya hanya pencitraan. Begitu juga ada seorang pemimpin sultan mah bebas, ya. Sultan mah bebas, Sultan Murad. Kebiasaannya ini termasuk yang nggak gampang yang dilakukan oleh pemimpin, yaitu belusukan. Bedanya nggak bawa wartawan nih. Bedanya nggak bawa wartawan, belusukan dan tidak dikenali oleh masyarakatnya, warganya, tidak dikenali. Dia ngecek ya apakah ada yang sakit, ada yang meninggal dan sebagainya. Pada suatu hari beliau ini berjalan, kemudian dia menemukan ada seorang yang terbujur kaku dan meninggal dunia. Lalu tidak ada satupun orang yang membantunya. Jangankan menyolatkan, menguburkannya, memindahkan aja enggak, dibiarkan begitu saja. Saya pernah lihat video itu, mungkin termasuk yang viral di sebuah negeri, bukan di Indonesia. Itu ada orang yang pingsan atau itu sudah meninggal, seorang jenazah, ya di lampu merah, lalu lalang motor, mobil itu melewati saja, nggak ada yang peduli, biarin aja. Itu manusia begitu, kejam sama manusia. Naudzubillah min dzalik. Nah, masih mending di Indonesia ada seperti itu, dilindas ya. Enggak dilindas ya, dipindahkan. Namanya manusia butuh bantuan orang lain, dan kita diperintahkan untuk membantu orang lain dalam kebaikan, dalam ketaatan. Kemudian seorang sultan ini teriak, kemudian tegas sampai terdengar dari banyak orang agar mereka mau memindahkan jenazah ini. Ya, walaupun tidak dikenal ini seorang sultan atau gubernur atau presiden, saat itu nggak ada yang kenal, memang tidak terkenal dia, kecuali dia mengungkapkan dirinya seorang pejabat, gubernur atau presiden. Akhirnya dipindahkan. Kenapa bisa dipindahkan? Dia sampaikan bahwa bukankah dia termasuk hamba Allah? Bukankah dia termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka bawa, pindahkan. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala akhirnya mereka bawa. Sampailah ke rumahnya. Pada saat sampai ke rumah, apa yang terjadi? Datanglah seorang istri, ya, mengatakan bahwa demi Allah, aku bersaksi bahwasanya termasuk hamba Allah yang saleh. Anda termasuk hamba Allah yang saleh. Siapa yang dimaksud oleh seorang istri ini? Sultan, kemudian suaminya, atau pembantunya, atau tetangganya? Siapa kira-kira yang disebutkan bahwa Anda adalah seorang yang saleh? Sebelum saya lanjutkan, kenapa masyarakat di situ tidak mau memindahkan jenazah ini? Karena dia terkenal seorang pemabuk dan pezina. Seorang pemabuk dan pezina. Ada istilah itu, orang itu disebut sifrun, kosong, nol. Kenapa? Ada dia, nggak ada dia sama aja. Ada dia, nggak ada dia sama aja. Dia ada, orang biasa aja. Dia mati, orang nggak tangisi, biasa aja.
seperti di komplek-komplek yang tidak kenal atau komplek yang tidak mengenal silaturahim, tiba-tiba mati dan sebagainya, biasa aja. Ada orang yang fasidun, perusak. Fasidun perusak, koruptor, pezina, mabok, bunuh orang. Orang resah kalau dia hidup. Di saat dia wafat, alhamdulillah, orang nantikan senang. Tapi orang yang terbaik adalah nafi'un, khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang sangat bermanfaat untuk orang lainnya. Di saat dia ada, orang bahagia, senang. Kemudian di saat dia tiada, orang merasa kehilangan. Dia bagaikan air, bagaikan matahari, bagaikan angin, memberikan kebaikan kepada lainnya. Nah, ini orang sangat yang bermanfaat. Kemudian lanjut lagi kisah yang tadi, bahwa Anda ini termasuk orang yang soleh. Siapa yang dimaksud? Suaminya atau sultan? Yang dimaksudkan adalah suaminya. Seperti kalau ada dua tokoh, orang menyangka nomor satu yang mendapatkan pujian, ini tokoh pertama, tokoh yang kedua. Netizen komentar di bawah, Anda adalah orang yang baik, Anda adalah orang yang hebat dan sebagainya. Ya, Anda yang berkacamata, tokoh yang kedua, bukan yang pertama. Itu biasa netizen nulisnya begitu ya. Kirain nomor pertama, ternyata yang kedua. Anda sangka adalah sultan karena dia baik kan, memindahkan jenazah, peduli dan sebagainya. Ternyata yang disampaikan oleh istrinya adalah suaminya. Suaminya bersaksi bahwa suaminya beriman kepada Allah dan taat kepada Allah serta soleh. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang menjadi saksi kita siapa? Istri, kemudian anak, orang tua, atau bahkan suaminya. Itu menjadi saksi apakah kita menjadi orang yang baik atau orang yang soleh dan sebagainya. Dia yang paling tahu, walaupun yang maha tahu Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu pula para malaikatnya. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Malaikat pencatat, raqib dan atid, kebaikan dan keburukan, dia tahu apa yang kita lakukan. Dan yang maha tahu segalanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Seakan kalau kita berdoa, kita yakin gak doa kita didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Yakin gak? Setiap doa kita pasti didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa asirru qawlakum awijharu bih. Kita sirkan atau jaharkan, kita pelankan, tidak terdengar oleh manusia, tapi Allah maha mendengar. Apalagi kita jaharkan, dilantangkan, keras, terdengar, pasti didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar gak? Allah maha mendengar kan? As-Sami al-Basir, maha mendengar, maha melihat dan segalanya. Bahkan kita tidak tahu kondisi tubuh kita seperti apa. Kita berhentikan jantung kita, gak bisa. Semua dalam kendali Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah maha mengetahui segalanya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga yang kadang kita lupa. Di saat kita taat kepada Allah, saat kita berdoa kepada Allah, kita yakin Allah mendengar kita. Tapi di saat kita maksiat, Allah seakan tidak melihat kita. Betul nggak? Allah mendengar setiap doa kita, namun di saat kita maksiat, seakan-akan Allah tidak melihat kita. Makanya kata Imam Hasan al-Basri dalam zuhudnya, aku tahu Allah Subhanahu wa ta'ala maha melihatku, oleh sebab itu aku malu di saat aku melakukan kemaksiatan. Kenapa? Ditatap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia yang maha melihat. Seakan-akan kita lupa tuh Allah maha melihat. Na'udzubillah min dzalik, nastaghfirullahal azim wa natubu ilaih. Nah, kemudian itulah orang-orang yang bersaksi tentang kehidupan kita. Min ahlil khair, kalau kita menyaksikan pada saat proses menyolatkan jenazah, isyhadu, bersaksi bahwa ini adalah seorang muslim yang baik. Min ahlil khair, karena kita bersaksi. Yang lebih tahu lagi istrinya,
suaminya, anaknya dan sebagainya. Dia tahu kondisi sesungguhnya seperti apa. Walaupun ada yang mungkin yang disembunyikan, lebih tahu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian dia bersaksi bahwa suaminya adalah orang yang saleh. Bagaimana bisa? Bukankah dia seorang pemabuk? Bukankah dia seorang pezina? Bagaimana dia bisa disebutkan sebagai orang yang saleh? Sebelum saya lanjutkan tentang kesolehan ini, kemarin waktu lalu kita mendengar LLC lah. Itu ada Pak Erick Thohir, kemudian A'agim, ada Anies Baswedan dan yang lainnya. Menurut gubernur, masukan Pak Erick ini bagus tentang akhlak yang baik, sebagaimana baginda Nabi diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlaknya Nabi bagaikan Al-Quran. Kemudian ditambahkan lagi oleh Agim tentang keteladanan, itu bagus. Kemudian gubernur sampaikan, tambahkan lagi perpaduan diantaranya, kemudian tambahkan lagi, yaitu dengan apa? Sikap profesional, ya. Ibaratnya jangan sampai ibadahnya bagus, kerjanya males. Kerjanya bagus, ibadahnya males. Bagus gak kira-kira begini? Bagus gak? Sholatnya bagus, kerjanya juga bagus. Bukan hanya soleh saja, menurut beliau begitu. Perlu saya tambahkan bahwa kalau udah mengungkapkan seorang itu beriman dan dia soleh, gak usah perlu ditambahkan lagi di profesional. Gak usah disampaikan lagi, tambahkan lagi tentang kedisiplinannya, kerjanya, kinerjanya, kehebatannya. Udah jelas, namanya orang yang soleh, pasti dia kerjanya baik. Kalau dia beriman kepada Allah, kalau dia soleh. Begitulah para nabi dan rasul, begitulah para sahabat. Kalau dia gak sanggup, dia gak mau menerima amanah. Bukankah diajarkan ulama kita begitu? Saat dia gak sanggup, dia gak menyanggupi, dia gak mau menerima amanah yang sangat berat. Tapi kalau dia bisa diberikan amanah, dia menjadi seperti Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, inni hafidhun alim. Dia mampu, qawiyun amin, dia kuat, dia profesional, dia amanah. Itu udah jelas. Jadi kalau udah soleh, ahli ibadah, itu kinerjanya akan bagus. Dia akan gak membuat dirinya lalai. Dia bukan hanya di mata atasannya saja, tapi dia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagus kinerjanya. Gak usah diragukan tentang orang Islam itu, tentang orang beriman itu, tentang orang yang bertakwa itu, tentang kesolehannya. Kalau udah soleh, udah otomatis dia akan melakukannya dengan yang terbaik. Ayyukum ahsanu amala. Al-ihsan, seolah-olah anda beriman kepada Allah, beribadah kepada Allah, melihat Allah. Kalaupun anda tidak melihat Allah, yakinlah Allah maha melihat anda. Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Maka dia kalau udah merasa diperhatikan oleh Allah, gak akan dia melakukan maksiat. Dia kinerjanya juga karena Allah. Senyuman yang diberikan juga karena perintah Allah, perintah baginda Nabi. Maka mendapatkan pahala bukan hanya karena kerjanya, bukan karena gajinya, bukan karena atasannya saja, tapi dia mendapatkan pahala kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya ini seorang yang soleh, yang disaksikan oleh seorang istri bahwa suaminya adalah hamba Allah yang saleh. Kalau kita disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi hamba Allah yang saleh, ini luar biasa. Di dalam Al-Quran Allah menyinggung para nabi, para rasul, mereka adalah orang-orang yang saleh. Tapi yang menilai siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui lahir dan batin kita. Dia tahu semuanya. Makanya yang menyebutkan, yang menilai adalah Allah. Kalau Allah menilai kita, udah selesai. Hidup kita udah hebatnya luar biasa. Walaupun gak ada di antara kita setelah para nabi dan rasul, para sahabat terpilih, di antara kita pasti dijamin masuk surga, gak ada jaminan. Mudah-mudahan yang hadir di sini dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Di antara kesolehan hamba Allah ini dibuktikan bagaimana dia menjaga amal salehnya dia, ya, kebaikannya dia, apa yang dia lakukan sehingga seorang istri ini menyebutkan dia seorang hamba Allah yang saleh.
baiknya luar biasa, menjadi teladan keluarganya. Kebiasaan dia setiap malam itu selalu membeli anggur, kemudian juga nanas, pepaya, itu namanya ngerujak ya, bukan anggur, bir, kemudian khamar sama dan sejenisnya dibeli. Anggap di warung itu, di pasar itu ada 100, dibeli setengahnya. Kalau saya yakin Anda nggak beli di sini karena mahal, ya kan? Dibeli itu. Kemudian sampai di rumah diceritakan kepada istrinya, dan istrinya menyaksikan bahwa tidak ada satu tetes pun yang haram itu, ya, bir itu, khamar itu, anggur itu yang diminumnya. Tapi semuanya dibuang. Waktu udah lama, kita mungkin pernah lihat video, mungkin termasuk yang viral, seorang bapak atau ustadz kiai, dia membeli bir kemudian dibuang itu. Berarti orang Indonesia luar biasa. Nah, ini terjadi di zaman dahulu, dibuang. Lalu dia mengatakan bahwa malam ini aku menyelamatkan pemuda-pemuda hamba Allah yang mau mabok, diselamatkan oleh dia. Kenapa? Karena dibeli. Mungkin sebagiannya atau lebih dia mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal tuduhannya menyakitkan, dia seorang pemabuk. Kemudian yang kedua adalah apa? Di saat malam hari pula dia datangkan ke tempat-tempat PSK. Kalau PSK di sini sate kiloan ya, sate kiloan. Bukan, ini asli nih, tempat pelacuran dan sebagainya. Kemudian dia datang masuk ke kamar malam hari dan dia keluar pagi hari, dan orang menyangka dia pasti pezina. Kerjaannya mabok kemudian pezina. Diceritakanlah kepada istrinya bahwa malam hari ini aku telah menyelamatkan pemudi-pemudi dari maksiat kepada Allah, dan juga menahan orang-orang melakukan kemaksiatan kepada pemudi ini, zina dan sebagainya. Dia menyelamatkan itu orang semua. Dia mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau iman kita masih di bawah garis kemiskinan, jangan coba-coba ya. Kita beli mabok juga, naudzubillah min dzalik. Ibarat ngerokok, kirain orang lagi ngerokok, rokoknya mau dimatiin, diterusin ya. Gini nih, minta dia ya. Masuk ke kamar PSK nggak keluar lagi, sosok dai ya kan, sosok dakwah, bisa masuk nggak bisa keluar. Yang bisa memberikan dakwah dulu Allah yarham Ustadz Jeffrey Uje, karena dia dulunya tahu kondisi seperti itu di dalam. Kemudian siapa mereka mendapatkan hak untuk mendapatkan dakwah dan sebagainya, dia bisa. Kalau model kita nih jangan coba-coba masuk ya, bisa masuk nggak bisa keluar. Tempat masih banyak yang luas nih, musola masih sepi nih, musola dakwah dulu di sini, betah banget masuk di situ ya. Kalau udah bagus, udah hebat, baru silakan. Karena memang dia ada mendapatkan hak juga untuk mendapatkan hidayah Allah. Mungkin banyak yang tobat dan sebagainya, masya Allah. Nah, itulah kebiasaannya. Lalu istrinya berkata bahwa kalau kamu melakukan ini terus-terusan, kemudian kamu mati, orang menyangka kamu pezina, pemabok, nggak ada yang mau menyolatkan Anda. Kemudian dengan keyakinan yang baik, kemudian dengan kesolehannya, keikhlasannya, beliau menyampaikan bahwa saya yakin bahwasanya nanti di saat saya wafat, Sultan akan menyolatkan saya. Itu keyakinan yang sangat dahsyat. Kemudian apa yang terjadi, lalu ceritakan ini semua kepada Sultan. Lalu Sultan menyampaikan bahwa saya ini adalah seorang sultan, dan keesokan harinya banyak sekali yang menyolatkan. Masya Allah. Itulah orang yang beriman, orang yang taat. Kenapa? Dia yakin bahwa sultannya ini adalah seorang hamba Allah yang soleh, yang amanah, yang adil, yang peduli, nggak akan mungkin melakukan kezaliman. Begitu juga warganya yang taat kepada Allah, ikhlas dalam melakukan amal saleh. Oleh sebab itu, dimanapun posisi kita, karyawan, bos, atau anak, orang tua, mertua, jadilah hamba Allah yang saleh di posisi manapun. Jadi anak yang saleh, yang mampu menyelamatkan orang tuanya, mengantarkan orang tuanya, karena kesabarannya, ketabahannya, keikhlasannya, keimanannya, ketakwaannya, menyebabkan orang tuanya dimasukkan ke dalam surga. Kalau kita menjadi orang tua karena keimanannya, ketakwaannya, ketaatannya, keikhlasannya, kesabarannya, keteladanannya, menyebabkan anaknya dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Mudah-mudahan 7 turunan kita sampai habis seluruhnya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amali min syai' kullu imrin bima kasaba rahin. Semuanya dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada lagi hamba Allah yang luar biasa, seorang penjual roti, ya, kebaikannya luar biasa. Ini berada di zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Suatu ketika imam besar ini, dan gak ada yang kenal, ulama dulu di wilayah lain, dan memang tidak viral, followernya juga gak banyak karena gak ada Instagram, ya kan? Kalau mungkin ada Instagram di zaman itu udah beda tipis dengan Cristiano Ronaldo, kan? Sama seperti Anda, 200 juta. Kalau Cristiano Ronaldo itu 200 juta followernya, beda tipis dengan Anda 200, udah 200 doang, nggak ada jutanya. Itu juga Anda sendiri itu yang mengajak orang lain gabung, ya. Nah, intinya adalah apa? Dia keikhlasannya luar biasa. Suatu ketika Imam Ahmad ini datang ke sebuah masjid, musalla, kemudian diusir karena musalla masjidnya mau apa? Mau dikunci. Jangan sholat di sini. Mau dikunci. Imam besar diusir. Mudah-mudahan Allah memaafkan dia. Itu sebagaimana doanya Imam Ahmad. Sampailah dia ke tempat tukang roti ini. Apa yang terjadi? Dia diizinkan setelah menceritakan semua, silakan istirahat. Kemudian tukang roti ini mengaduk adonan rotinya dan sebagainya, nggak pernah berhenti melafazkan zikir kepada Allah, subhanallah, astaghfirullahaladzim, subhanallah, Allahu akbar, dan seterusnya. Akhirnya membuat bangun kembali Imam Ahmad. Lalu ia bertanya, penasaran, apakah Anda senantiasa berzikir seperti ini terus-terusan? Ya, saya melakukan zikir kepada Allah, nggak pernah berhenti. Dan yang menakjubkannya lagi adalah apa? Setelah dia zikir, dia nggak pernah berhenti. Setiap dia doa mustajab. Setiap doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di antara wasiat Ustaz Abdul Somad dan ia dapatkan dari kebaikan orang tuanya, ibundanya, kenapa beliau seperti ini? Di antara banyak rahasianya adalah kebiasaan ibunya dalam mengaduk makanan, membuat makanan, kemudian mencuci, membersihkan dan sebagainya pakaian dia, senantiasa berzikir, bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulia, enggak sembarangan. Kemudian orang ini, penjual roti ini, pedagang roti, dia sampaikan kepada Imam Ahmad, tapi ada satu doa yang sampai sekarang doa saya belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa gerangan yang membuat kami penasaran? Saya ini penasaran, doa apa yang kau tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Doa saya adalah menginginkan berjumpa langsung dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Masya Allah. Allah menggerakkan Imam Ahmad datang ke penjual roti itu, dan saya ini adalah al-faqir, dan doa Anda dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doanya dikabulkan. Nah, kaitannya dengan dahsyatnya kekuatan doa, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk berdoa. Sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Itu ayat-ayat yang terdiri dari 5 ayat. Ini termasuk ujungnya, termasuk puncaknya ibadah puasa yang dijelaskan dalam Al-Quran. Salah satunya ibadah puasa, keutamaannya adalah kita diminta oleh Allah untuk memperbanyak doa. Nabi Musa alaihissalam berdekatan dengan Allah itu ada 60 lapisan. Yang paling dekat dengan Allah adalah siapa? Nabi Muhammad SAW di saat peristiwa Isra Mi'raj. Kemudian selanjutnya adalah umat Nabi Muhammad SAW di saat menjelang berbuka, dia berdoa kepada Allah. As-shaim hatta yuftir. Orang yang puasa sampai dia berbuka, doanya mustajab. Kenapa orang yang puasa doanya dikabulkan Allah? Karena di siang hari, jangankan yang haram, yang halal pun dia tahan. Dia nggak mau makan, dia nggak mau minum. Karena siapa?
karena Allah Subhanahu wa taala, maka wajarlah permintaannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jikalau hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad, katakanlah bahwa sungguhnya aku amatlah sangat dekat. Siapa dia? Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam surat Qaf ayat 16, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah lebih dekat daripada urat leher kita. Di saat kita berjalan Allah berlari, di saat kita berlari Allah terbang menghampiri hambanya. Makanya Allah turun di sepertiga malam, ma tatlubu minni, adakah sesuatu yang engkau minta dariku? Adakah urusan dunia yang Allah ingin berikan, yang Anda minta Allah berikan? Adakah dosa yang ingin diampuni oleh Allah? Pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian syaratnya falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Taat kepada Allah, taat kepada Allah, kemudian tinggalkan maksiat. Taat pada Allah dan Rasulnya, tinggalkan maksiat besar maupun yang kecil, kemudian beriman kepada Allah, maka Allah akan berikan apa yang mereka minta. Dalam surat Ghafir atau Al-Mu'min ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Apa yang kalian minta, mintalah kepada Allah, Allah akan kabulkan. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang yang takabur, orang yang sombong, enggak mau ibadah, enggak mau minta kepada Allah, enggak mau berdoa kepada Allah, Allah laknat, lalu nanti dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Bedanya kita dengan Allah adalah kalau manusia minta kepada manusia sekali dua kali mungkin masih oke, tapi kalau udah 3-4 kali bosen dia. Tapi beda dengan Allah, makin kita minta makin Allah sayang, makin Allah rindu, makin Allah kabulkan setiap doa-doa kita. Ada doa yang langsung dikabulkan oleh Allah, ada doa yang nanti jadwalnya tertunda, ada doa yang nanti semuanya dikabulkan di saat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah permintaan yang dahulu Anda minta di dunia, atau juga yang jelas itu maunya Allah, bukan maunya kita. Kita maunya ini ternyata kurang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik di mata Allah, belum mendapatkan ini karena ada hikmahnya dan sebagainya. Ada juga yang menghambat doa kita, yaitu adalah apa yang kita makan dari yang haram, pakaian kita haram, minuman kita haram, menyebabkan ditolaknya doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga harus tahu tempat-tempat mustajab, waktu-waktu mustajab. Orang yang puasa menjelang berbuka doanya mustajab. Pemimpin imamun adil, pemimpin adil mustajab. Doa orang yang dizolimi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka takutlah kita kepada orang yang Anda zalimi, doanya mustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa orang tua kepada anak mustajab, anak orang tua mustajab. Bahkan yang buruk pun bisa mustajab. Naudzubillah min dzalik. Maka hati-hati kita mendoakan anak kita. Dan doa tidak ada kecuali yang baik-baik, bukan yang buruk-buruk. Kemudian di saat setelah azan, ya, kemudian tempat-tempat mustajab di Multazam, kemudian di Raudhah, di Mekah, Madinah dan sebagainya, tempat-tempat yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para nabi, para rasul semakin diuji semakin taat kepada Allah. Semakin diberikan nikmat makin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman alaihissalam diberikan keistimewaan, dia dengan bisa bicara dengan binatang, pasukannya dari kalangan jin, manusia, kekayaan, kerajaan, kehebatan. Ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia termasuk hamba Allah yang bersyukur. Nabi Nuh alaihissalam diuji dengan umatnya, begitu juga Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim alaihissalam dan seterusnya. Nah, saya mau menggali sedikit bagaimana Allah Subhanahu wa taala menguji hambanya. Kalau Allah udah cinta, Allah uji. Ya, supaya makomnya naik, supaya terlihat mana yang taat, supaya dimudahkan masuk ke dalam surga. Di antaranya
Ya, salah satunya adalah Nabi Ayyub alaihissalam. Nabi Ayyub alaihissalam ini ada di dalam surat ke-21 surat Al-Anbiya ayat 83. Ini yang dibawa pulang nih. Penjelasannya berikutnya 84. Nabi Ayyub alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Awalnya diberikan kekayaan yang banyak, melimpah berkah. Kemudian itu disyukurilah luar biasa. Para nabi kan begitu, diberikan kenikmatan dia bersyukur kepada Allah. Supaya harta kita bertahan, satu taat kepada Allah, tinggalkan maksiat, bersyukur, bertambah rezeki kita. Jangan membuat harta kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Qarun dulunya taat, diberikan kenikmatan kekayaan, lupa dia kepada Allah, kufur nikmat. Nah, ini bahaya. Bisa jadi Allah memberikan kekayaan kepada kita, mungkin kita bisa lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita rajin taklim habis maghrib lantaran kita susah, ya kan? Mungkin kalau udah kaya dan sebagainya kita nggak di sini, ngapain di basement? Ngaji-ngaji nggak penting begini, ya kan? Kira-kira begitu. Nah, bisa jadi ini hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sering susah, sering istighfar, betul nggak? Tapi kalau kenyang, gaji banyak, ya kan? Udah lupa namanya istighfar. Bisa jadi seperti itu hikmahnya. Tapi lebih mulia lagi orang yang di atas miskin. Orang miskin memang gampang masuk surganya, tapi orang kaya tapi dermawan, ini diberikan keberkahan oleh Allah dan boleh kita iri kepada orang yang dermawan ini, kata Nabi. La hasada illa fitnatain. Tidak ada hasad, iri kecuali dua, salah satunya orang yang dermawan. Dia berbagi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan makanya mumpung surga masih murah-murahnya sekarang. Surga kita dihindari dari neraka, mudah masuk surga dengan infak 1 biji kurma. Ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Dengan 1 biji kurma dijauhkan kita dari neraka dan dimudahkan untuk masuk ke dalam surga. Oh, surga itu dia akan dibersihkan, kata Allah Subhanahu wa taala, itu dari orang yang pelit. Al-bakhil la yadkhulul jannah walau kana 'abidan ahli ibadah. Dia pelit, dia nggak akan masuk surga walaupun dia ahli ibadah, nggak sesuai dengan ibadahnya, zikirnya, tapi dia tidak mau berbagi lidah Allah Subhanahu wa taala. Jangan membuat kita lalai karena harta, justru kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ujiannya. Diberikan harta, kemudian hartanya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah harta kita tiba-tiba diambil oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian yang kedua, anugerah yang Allah berikan yaitu diberikan keturunan. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam menantikan anak yang begitu lama, akhirnya diberikan oleh Allah karena ketaatannya, karena optimal maksimal dalam melayani tamunya, karena doanya dan seterusnya. Nah, ini kan penantian yang sangat dahsyat. Enggak semua orang nikah punya anak, ya. Anak itu anugerah dari Allah, pengundang rezeki. Itu anak, istri dan sebagainya. Nah, kemudian apa yang terjadi? Anaknya ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menyebutkan itu 12 anak. Banyak gak tanggung-tanggung, bukan satu. Kalau BCL anaknya satu, Noah. Ya. Dan juga bukan Peter Pan ya, bukan ya. Satu dia. Ini anaknya 12. Anak anugerah gak? Bahagia gak kita kehadiran anak? Seneng gak? BCL itu yang ditatap itu bukan Anda pada saat dia nangis, betul gak? Yang ditatap anaknya. Dia sayang, ngapain juga ngeliatin Anda kan? Dan Anda juga gak ada di situ. Yang dipandang adalah anaknya. Anak adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahagia. Seneng enggak kita punya anak? Enggak ada yang jawab nih. Seneng kagak? Lu melarat banget punya anak. Janganlah begitu. Itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang enggak semua orang mendapatkannya, enggak gampang. Inul tuh mendapatkan anak miliaran dulu. Prosesnya panjang, itu enggak gampang. Anda kelar dapat anak kan, kira-kira begitu. Gampang. Ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Udah tahu berkah, pengundang rezeki, anaknya cuma satu. Ngapain? Anaknya tambahin dong, betul nggak? Kalau emang dianugerah, dia baik, kita jaga, satu tambahin lagi. Istri satu aja sakinah, apalagi dua kan begitu. Ya Bang Haji ya. Sakinah, ada juga 2 kinah. Ini tenang. Kita pembahasannya bukan di situ ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah apa? Ya. Anaknya ini dari 12 seluruhnya dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicabut nyawanya. Baginda Nabi nangis di saat anaknya wafat. Ibrahim meneteskan air mata. Tidak ada yang keluar dari mulutnya kecuali yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayang orang tua kepada anak
Bisa Anda rasakan kalau Anda udah punya anak. Kalau dia sakit, seakan-akan sakitnya jangan ditimpakan kepada dia, tapi kepada orang tuanya. Benar nggak? Dan Allah melebihi sayangnya orang tua, ibu bahkan kepada anaknya. Allah lebih sayang kepada hambanya. Nah, ini ditinggalkan anaknya, begitu sedihnya, luar biasa. Itu betapa sedihnya itu kan. Itu nggak tanggung, 12 anak. Kemudian yang ketiga adalah dia diberikan penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala, yang penyakitnya itu belum pernah ada di zaman itu sebelumnya dan setelahnya nggak ada lagi. Penyakit apa itu? Virus kampret, bukan. Virus cebong juga bukan. Kan katak, kelelawar kan? Ini corona, senia, avanza dan sebagainya nih ya. Ini virusnya luar biasa. Makanya nggak boleh sombong, yang merasa kuat, merasa hebat, nggak ada yang bisa melawan dan sebagainya. Allah kasih itu virus doang udah kebingungan. Kenapa? Orang beriman dijaga di Cina, di Wuhan, bahkan yang pulang ke Indonesia dijaga karena menjaga wudhu bersih. Kemudian yang kedua adalah mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak memakan yang diharamkan oleh Allah. Dia kan makannya babi udah biasa, anjing udah biasa, katak dihajar juga, betul nggak? Kelelawar, cebong dimakan juga tuh dia. Kemudian apalagi tikus yang baru lahir masih merah diambil pakai saus dimakan. Kalajengking dihajar juga. Lu nggak punya duit, datang nih ke sini, ya kan? Habis itu juga dapat nasi kotak, bilang kesian binatang abis di sana digigitin kan? Jorok masih hidup lagi. Maka mereka wajarlah apa yang diharamkan Allah dimakan, maka dia mendapatkan apa yang mereka lakukan. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di darat, di lautan karena ulah manusia sendiri. Apa yang diharamkan Allah tinggalin. Jangan tanya lagi kenapa babi haram. Walaupun disunat babinya tetap aja haram, ya. Jangan panjang lebar udah, ya. Dan sebagainya. Memang kalau yang enak-enak itu ya memang haram. Surga itu banyak yang gak enaknya, arahnya menuju sana itu begitu. Tapi kalau neraka banyak enak nih, yang diharamkan udah tinggalin. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala totalitas. Ya ayyuhalladzina amanu khulu fis silmi kaffah, seluruhnya. Jangan pilih-pilih. Wala tattabi khutuwatis syaitan, jangan mengikuti langkah setan, ya. Kemudian dia diberikan penyakit yang luar biasa. Berapa lama dia diberikan penyakit? Kurang lebih 7 tahun. 7 tahun cantengan, mau gak? Walaupun cantengan sariawan 7 tahun kagak enak, ya kan? Ini 7 tahun sakitnya luar biasa, sampai istrinya meninggalkannya dan sebagainya. Udah kehilangan harta, kemudian kehilangan anak, kemudian kehilangan istri, kemudian kehilangan kesehatan. Nah, bahkan istrinya menyuruh andakan seorang nabi, mintalah kepada Allah. Dia nggak mau minta doa agar disembuhkan. Bayangkan coba, dia doa kepada Allah nggak mau disembuhin, nggak mau doa minta disembuhin oleh Allah. Ini ujian, sabar dia atas ujian nih. Kalau Allah kiranya memberikan kesehatan kepadaku tuh 20 tahun, maka sakitkan dia tuh 20 tahun. Baru mungkin setelah itu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi karena memang sudah mulai keganggu ibadahnya, mungkin gak bisa diri, gak bisa duduk, gak bisa berhayal dalam ibadah dan sebagainya, udah sulit, maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia itu lemah, butuh Allah. Makanya orang Cina nih, yang di sana nih, bukan yang di Gelodok nih, yang di sana nih ya, itu berdoa, minta doa kepada orang-orang beriman, minta kepada orang-orang yang lagi sholat agar dijauhkan, agar disembuhkan. Bahkan mereka ngikut sholat walaupun ngadepnya ke Al-Aqsa, ke Kubah Emas, Masjidil Haram, bebas dah tuh dia mau sholat macam gimana ya. Kenapa? Dia yakin orang beriman itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Butuh bantuan Allah. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, dan tidaklah aku berikan kecuali ilmunya sedikit. Manusia itu butuh Allah, makanya kita berdoanya kepada Allah, la haula wala quwata illa billah. Doanya apa? Ini yang dibawa pulang. Wa ayyuba idznada rabbahu, Nabi Ayyub alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, anni massaniyad-durru wa anta arhamur rahimin. Ini dibawa pulang. Ini doa mustajab, doa yang sangat dahsyat nih, menggetarkan arsy Allah Subhanahu wa taala. Dia diuji oleh Allah dengan penyakit, kemudian penyakit itu disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Siapa lagi?
Bermohon kepada siapa lagi? Kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat sayang kepada hambanya. Fastajabna lahu ma kashafna bi min dur wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina wa dzikra lil abidin. Apa yang terjadi setelah dia berdoa kepada Allah? Doanya mustajab. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dur wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina wa dzikra lil abidin. Doanya dikabulkan oleh Allah. Kemudian hartanya yang hilang dikembalikan oleh Allah 2 kali lipat. 2 kali lipat. Kemudian anaknya yang meninggal dunia, kemudian istrinya kembali lagi hamil. Setiap hamil itu 5 anak. Emang anak kucing? Bukan. 2 anak. Hamil dalam keadaan kembar dan melahirkan 12. Berarti kali 2, 24 anak. 2 kali lipat Allah berikan kemuliaan. Karena kesabarannya, ketabahannya, husnuzonnya, doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, penyakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini diantaranya. Saya coba praktekkan. Makanya dokter itu dia hanya mengobati. Yang maha menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Saya praktekkan kepada anak-anak saya, mungkin kepada orang tua. Ini orang tua saya sampaikan ini benar-benar tuh. Itu bacaan dipegangin ke perutnya. Makanya ada di mana yang kita sakit, pegang, baca doanya. Yang pertama adalah kita istighfar. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita yang kita lakukan dosa. Taubat kepada Allah, istighfar. Yang kedua adalah bersolawat kepada Nabi. Bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini luar biasa Nabi ya. Kita bersolawat kepada Nabi. Yang ketiga, bacalah Al-Fatihah agar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, penyakitnya disembuhkan sebagaimana di zaman Nabi. Kemudian yang selanjutnya adalah baca doa seperti Nabi berdoa. Dalam Sahih Bukhari Muslim, Allahumma adhibil ba'sa rabban nas ishfi wa antas syafi la shifaa illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqaman as'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyasfika. Atau juga la ba'sa tahurun insyaallah. Baru tambahkan anni masaniyadurru wa anta arhamur rahimin. Insyaallah penyakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya yakin. Dan yang tadi saya sebutkan bagaimana doa kita agar dikabulkan oleh Allah. Ada satu penyakit yang penyakit itu tidak disembuhkan, yang tidak dapat disembuhkan, yaitu kematian. Jam 4 subuh, tadi pagi subuh dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang bisa menyembuhkan? Ashraf, enggak bisa disembuhkan. Itu namanya sudah ajal. Mudah-mudahan yang hadir di sini panjangkan usianya oleh Allah. Bagi keluarga kita yang sakit disembuhkan oleh Allah. Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah terima amal ibadah kita. Kemudian keluarga kita menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, turunan soleh dan solehah. Negeri kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, penuh dengan keberkahan. Dan juga pemimpin kita adil dan amanah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu yanbaghi li jalalika wajhika 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka fursatan lil hajji wal umrah. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil
alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.